Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa tigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-23 daripada kitab Nadham Jauharah ini. Tolong tutup saja. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pasal ta'alluqatis sifat, sudah selesai semua ya. Ta'alluqatis sifat, kemudian wa indana asma'uhul azimah. Dengan ini saya kira hal-hal yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah selesai semua. Yakni aqaid al-mujmalah yang semestinya kita selesaikan fi haqqillah subhanahu wa ta'ala, yang kita yakini fi haqqillah subhanahu wa ta'ala selesai. Sekarang kita masuk ke masalah lain yang saya kira ini bukan masalah aqaid, wallahu alam. Ini masalah lebih ke masalah fikih ya. Ya, ini apakah boleh kita itu memberi nama Allah atau memanggil Allah dengan nama-nama selain yang Allah katakan. Di sini ada 3 pendapat. Cuma kita kena paham aslul masalah dulu. Sebenarnya masalah ini apa? Apakah masalah ini masalah yang wajib kita yakini? Maknanya ada beberapa nama yang sering kita dengar ya. Sering kita dengar itu Allah itu muhandis. Allah itu arsitek alam semesta. Boleh tak semacam itu? Apakah kata-kata muhandis ini diperbolehkan untuk kita panggil Allah dengannya, atau mesti kalau nak memanggil Allah dengan sebuah dengan sebuah nama, maka kena nama yang mana nama itu diizinkan oleh Allah sendiri. Kenapa? Karena nama ini kadangkala dia itu yuhim. Apa yuhim itu ya bahasa Melayunya? Dia mengisyaratkan kepada sebuah kekurangan yang kita tak sadar kalau itu kurang. Kadangkala semacam itu, kalau Anda sadar itu kurang, lebih-lebih lagi. Begitu pula, kadangkala ada nama itu oke, tapi kita tak suka untuk dipanggil dengan nama itu. Nama Fauzan kan oke kan? Coba kalau saya panggil Anta Budi, Anta suka apa tak? Anta tak akan suka. Kenapa? Ya karena nama saya adalah Fauzan. Hadzal ism alladzi sammani abi wa ummi. Kenapa Anta panggil saya dengan nama yang lain, yang saya walaupun itu baik, saya tak suka nama itu. Di sini sebenarnya mahalul khilaf di sini. Khilafnya pada Allah Subhanahu wa taala berbeza dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni khilaf di dalam nama pada Rasul lebih ketat daripada khilaf nama pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita dari awal kita meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhan dan sifatnya berbeza dengan makhluknya dan mempunyai segala sifat kesempurnaan. Jadi kalau memang ada sedikit nama yang mengisyaratkan kekurangan, kita boleh kita boleh langsung nafikan. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak. Rasul itu manusia. Jadi kadangkala kalau disifatkan, diberi nama dengan nama-nama yang tak oke, mungkin kita tidak boleh untuk menafikannya. Karena Rasul manusia sama seperti kita. Hakikatnya basyariyah. Sebab itulah tidak diperbolehkan untuk memberi nama kepada Rasul selain mahuwal warad. Khilafnya di sini lebih lemah daripada khilaf yang ada pada nama Allah. Ada khilaf antara Baqillani, Imamul Haramain, Jumhur Ahli Sunnah, dan Mu'tazilah. Dalam namanya Rasul tak ada semacam itu. Kenapa? Karena kehormatan Rasul sangat tinggi sekali. Karena Rasul itu manusia. Kalau sampai Rasul itu dicederakan harga dirinya dengan nama-nama yang tak elok, nak membela itu tidak semudah membela Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu langsung oleh Allah diharamkan, oleh syariat diharamkan untuk tasarruf di dalam nama-nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi
Sila dibaca. Di sini ada pendapatnya jumhur, pendapatnya Mu'tazilah, dan pendapatnya apa namanya? Ghairul jumhur, pendapatnya Imam Ghazali. Sila dibaca. Wakhtiro an-nasmahu tauqifiyah. Wakhtiro, kata ikhtaro yakhtaru kan memilih. Kata-kata ikhtiro dipilih. Dipilih, dan biasanya Ustaz Fauzul ya. Biasanya di dalam kebudayaan kitab, kalau sebuah madhab diawali dengan mabni lil majhul, itu biasanya itu apa? Dhaif, biasanya semacam itu. Hatta balagho di dalam kitab fikih, kata-kata rojjaha kan menguatkan kan. Kalau sampai dengan kata-kata majhul, rujjiha, maknanya tarjihnya itu dhaif. Tarjihnya itu apa namanya? Dhaif. Wakhtira an-nasmahu taufiqiyah, tapi kelihatannya di dalam nadam ini tak semacam itu. Wakhtira an-nasmahu tauqifiyah, yakni di nadam lebih memilih bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu apa? Tauqifi. Yang hada itu adalah madzhabul jumhur. Dan kalau memang itu dhaif, tidak akan semacam itu. Kenapa disebutkan? Yakni Nabi mengatakan bahwasanya saya memilih seperti pendapatnya jumhur, bahwasanya nama-nama Allah itu apa namanya? Tauqifi. Makna tauqifi adalah untuk kita mengatakan ini adalah nama Allah. Begitu pula kada sifatu, begitu pula untuk isbat sifat pada Allah Subhanahu wa taala karena ada nas daripada syari'. Dan apakah ini mas'alatun amaliyah atau mas'alatun ilmiyah? Sebagian ulama mengatakan ini adalah masalatun ilmiyah. Makna masalatun ilmiyah adalah masalah yang berkaitan tentang aqaidiyah. Ketika aqaidiyah kan dalilnya kenapa namanya? Saya confirm, saya setuju ini tauqifi. Maknanya perlu dalil. Dalilnya itu kuat apa lemah? Maknanya dalil yang semestinya dipakai di dalam ilmu kalam yaitu qat'i atau minimum sahih. Atau bisa untuk dalil apa namanya? Dalil hasan wa dhaif kama huwa sya'nul apa namanya? Amaliyat. Syekh Said fi katsir min apa namanya? Min kutubihi wa min durusi mengatakan masalah ini masalatun amaliyah wa laysa masalatan ilmiyah. Karena itu diperbolehkan anta itu tutlik isman Allah yang isim itu mustambat daripada hadis dhaif, apalagi itu hadisun hasan. Kata-kata qadim huwa mustambat min hadisin hasan wa laysa min hadisin sahih. Wa madhkur di dalam kitab apa namanya? Dalam kitabnya Syekh Said Ta'liq ala Tahdhib Syarah Sanusiyah. Maknanya ketika perkara ini amali min mas'alatun amaliyah, kemudian ada hadis dhaif, kemudian anta Ustaz Fauzul na'ami nama yang daripada hadis dhaif itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh itu? Boleh, tidak ada masalah. Karena masalah ini masalatun apa? Amaliyah. Kada sifatu fahfadis sam'iyah, begitu pula apa namanya? Sifat-sifat Allah. Kita tidak boleh nutliku sifat Allah bahwasanya ini sifat Allah kecuali ini ada dalilnya. Wa dalil itu imma naqli wa imma akli. Aywa. Wa qauluhu waqtira, ini penting sekali. Qauluhu waqtira ila akhirih ay waqtara jumhuru ahli sunnati anna asma'ahu ta'ala tauqifiyah. Hadha huwa wa kadza sifatuh. Hadha huwa al-mu'tamad. Bahwasanya indal jumhur ya. Bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya itu apa? Tauqifi, bukan taufiqi, tapi tauqifi. Makna tauqifi adalah perlu dalil daripada kitab sunnah atau ijma' lebih lagi ya. Kalau anta boleh kias apa dalil dari kitab wa sunnah, ijma' lebih lagi karena ijma' lebih kuat daripada kitab dan sunnah. Masalahnya apakah kias boleh? Saya tafsil di dalam kias. Aywa fala tathbutu fala tusbitu lillahi isman wala sifatan illa idza warada bidzalika tauqifun minasy. Maka anta tidak boleh untuk tuthbit bagi Allah nama ataupun sifat kecuali kalau ada wurud daripada nama itu di dalam kitab ataupun sunnah. Tauqif, mana tauqif? Dalil daripada syari'. Aywa. Wadhabatil mu'tazilatu ila jawazi itsbati ma kana muttasifan bi ma'na wa lam yuhim naqsat. Aywa. Mu'tazilah mempunyai pendapat yang lain. Karena bahwasanya kita di dalam bahasa-bahasa Melayu, Anda tak tahu ya di Melayu macam mana. Di Jawa itu Allah itu mempunyai nama yang lain tuh. Orang-orang Jawa itu hatta Gus Bahar di beberapa ceramahnya itu, dan ini bukan hanya beliau, banyak sekali kiai-kiai di Indonesia mengatakan Allah itu pangeran. Pernah dengar Anda Ustaz? Ustaz Sadam, pangeran. Allah itu siapa namanya? Pangeran.
Saya kira pangeran itu pangeran itu anaknya raja, pangeran. Saya kira pangeran itu anaknya raja. Baru setelah saya besar ini saya baru tahu bahwasanya makna pangeran itu adalah nama daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang maksud daripada Allah. Orang-orang Persia mengatakan Allah itu Khudai. Loh, itu kan bukan, apakah ada dalil yang mengatakan Allah itu namanya pangeran? Namanya Khudai. Terus saya tak pernah tengok ya kiai-kiai Indonesia mengkritik atau melarang. Mungkin ada, tapi minimal sampai sekarang saya belum pernah tengok ada kiai melarang Allah dinamakan dengan pangeran, atau kritik dalam kitab-kitab Allah dikatakan dengan Khudai. Dalam bahasa Persia, dalam Melayu ada nama-nama Allah yang khas. Saya tak tahu di Indonesia itu ada lagi namanya Ratu Adil. Itu untuk Allah apa untuk Rasulullah SAW itu? Hah? Pernah dengar tadi? Pernah dengar? Ada lagi namanya Ratu Adil. Saya tak tahu itu untuk Rasul, untuk Allah, atau untuk Imam Mahdi. Saya kurang tahu. Cuma kata-kata ini sudah dipakai di Jawa. Karena saya tengok lagi istilah-istilahnya. Mungkin ada student yang tahu makna Ratu Adil itu apa. Cuma confirm pangeran itu itlaq ala Allah Subhanahu wa taala. So pelik-pelik kan? Apakah ada dalil dari kitab Sunnah namanya Allah itu pangeran? Jahil. Dan apakah ada kritik daripada ulama? Ulama sakit, Suf. Dan ini istiqmal bukan istiqmal 1-2 kali. Musya' istiqmal. Musya'. Mu'tazilah mengatakan banyak sekali nama-nama yang dipakai untuk Allah. Wala ahad ya'tarid. Alaysa hada ijma'an? Aywa. Alaysa hada ijma'an? Hadha huwa dalilul Mu'tazilah. Ahli sunnah akan cakap, hal hada ijma' fi'lan? Aywa, betul. Wa ijma' sukuti aslan. Wa ijma'un sukuti. Wa ijma' sukuti apa derajat hujjahnya? Dhonni walaysa walaysa qat'i. Tapi Mu'tazilah yu'ammim bahwasanya diperbolehkan seseorang itu menamakan Allah Subhanahu wa taala dan tusbit bagi Allah sifat walaupun dalilnya itu walaupun tidak ada dalilnya. Yang penting la yuhimu nakson. Yang penting la yuhimu nakson lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang penting tidak ada ihamun naqs. Terus macam mana? Muhandis macam mana? Apakah muhandis yuhimu nakson? Makna yuhimu nakson ini, kalau ada nama ini maknanya akan ada perkara yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Oh, muhandis maknanya belajarnya di mana? Apakah yuhim naqs semacam ini? Tengok, Suf. Saya pernah tanya kepada Syekh Said semacam ini, karena Syekh Said pendapatnya tak macam pendapatnya ahli sunnah. Saya minimum jumhur, yaitu pendapatnya tafsil. Pendapat yang diiktimat oleh Syekh Said bukan pendapatnya jumhur. Dan bukan pendapatnya Mu'tazilah. Akan tetapi pendapatnya Imam Ghazali. Apa itu ikra'alan? Ayo. Ya, wa illam yarib bihi tawqifun min asy-syari' wa mala ilaihi al-qadi Abu Bakr al-Bakillani. Dan pendapatnya Mu'tazilah ini mala ilaihi qadi al-Bakillani, bahwasanya diperbolehkan tutlik isman alallahi au sifatan lillahi subhanahu wa ta'ala walaupun tidak ada dalil. Yang penting la yuhimu naqson. Ayo. Tawaqqafa fihi Imamul Haramain. Hadha huwa pendapatnya Syekh Said. Bukan tawaqquf. Wa fassala Imam Ghazali. Hadha huwa pendapatnya Syekh Said wa fassala al-Imam Ghazali. Yani pertama, jumhur tidak boleh illa bidalil, sawaun fi sifat atau fil isim. Mu'tazilah mengatakan boleh walaupun tanpa dalil. Yang penting la yuhimu nakson di sifat dan di isim. Imam Haramain apa? Tawaqquf. Wallahi yuhtamal pendapatnya Mu'tazilah, yuhtamal pendapatnya jumhur juga yuhtamal. Imam Ghazali yufassil. Apa tafsir Imam Ghazali? Yajuzu fil sifat wala yajuzu fil isim. Ayo. Wa hadha huwa mu'tamadu Syekh Said, bahwasanya kalau seumpamanya fi ismillah alladzi tadullu ala dzatihi tidak diperbolehkan kecuali dengan apa namanya? Dengan dalil. Adapun yang tidak berkaitan dengan ismullah, yang dengan dzatullah itu tentang sifat Allah, maka diperbolehkan walaupun tanpa dalil. Yang penting satu aja, apa? La yuhimu nakson, alladzi la yuhimu nakson. Dan ketika kelas ini ketika itu tapi pembahasannya bukan di sini ya. Pembahasannya ketika itu di Arba'in fi Usuluddin, di kelasnya beliau
di rumahnya Syekh Toha Urabi ketika itu, saya tanya, Syekh Said, iham itu macam mana? Yakni yuhim kan apa yuhim itu? Mengisyaratkan atau menimbulkan, memahamkan kepada otak kita kekurangan. Lah itu namanya iham. Dan iham itu apakah mutlak? Makanya ketika dia itu yuhim di jami'in nas, atau yuhim li ba'din, ghairu yuhim li akhar. Paham ya? Syekh Said mengatakan bahwasanya al-iham nisbiyun. Yakni saya merasa muhandis, contohnya muhandis, la yuhim. Maka menurut saya muhandis ini boleh Anda mengatakan Allah itu muhandis kalau muhandis ini bukan sesuatu yang ya dulu ala dzatihi. Betul, al-muhandis kan bukan zat kan. Sifat al-muttasif bil handasah bahwa sifat. Kalau saya merasa bahwasanya handasah itu la yuhimu naqson, maka saya diperbolehkan untuk itlaq hatta alal qaulil Ghazali. Faqat laisa faqat ala qaulil Mu'tazilah. Hatta menurut Imam Ghazali diperbolehkan saya mengatakan Allah itu apa? Muhandis. Wallahu alam. Aywa. Wa hadha huwa ra'yu Syekh Said, yani di 1 atau 2 3 kelasnya itu beliau yamililah pendapatnya Imam Ghazali fi tafsil bainal isim was sifat. Sila. والحاصل أن علماء الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على الباري إذا ورد به الإذن من الشارع. Aywa. Sekarang semua daripada ulama Islam mengatakan bahwasanya kalau ada izin daripada syari tentang sebuah nama, maka boleh ada kitab ataupun sunnah mengatakan Allah itu soni. Apakah boleh? Boleh, tidak ada masalah. Masalahnya yang tidak ada izinnya. Apakah boleh? Jumhur tidak boleh. Mu'tazilah boleh. Imam Ghazali tafsil. Lah, tafsil dan boleh itu dengan satu syarat. Apa itu? La yuhimu naqson. Imam Haramain tawakuf. Dan tawakufnya Imam Haramain bukan tawakuful jahal macam kita. Nahnu natawakuf. Kenapa? Li adamid dalil. Imam Haramain tidak. Tawakuf li ta'arudid adillah. Ayo, karena banyak sekali dalil yang datang kepada beliau tidak bisa untuk tarjih mana boleh, yang mana tidak. Dan hal hadza sya'nul ilmul kalam, ada tawakuf, saya tak kira ya. Ilmu kalam biasanya, apalagi masalah-masalah yang menurut saya tidak terlampau dakik semacam ini, pasti ada pasti ada dalil yang kuat. Terus kenapa kok Imam Haramain itu tawakuf? Karena aslan hadil masalah laisa min mas'alatin kalamiyah bahtah, tapi ada unsur masalatun apa? Amaliyah, fiqhiyah. Ayo. Wa amtina'ihi idza warada al-man'u minhu wa ikhtalafu. Ayo, kalau seumpamanya ada larangan, jangan tutlik 'alallahi ismul murugen. Ada dalilun khas. Kita tidak boleh untuk mengatakan Allah itu murugen. Ayo. Wakhtalafu haitsu la idn wa la man'un. Wal mukhtar man'u dzalik. Wal mukhtar man'u dzalik. Ayo. Wa huwa madhhabul jumhur, intaha musannif fi syarhi saghir. Dan ini adalah madhabu jumhuril mutakallimin. Qauluhu an-nasmahu bi tarji hamzati asma al-ula ma'al kasri lil wazni wal murad bil asma ma qabala sifat. Al murad bil asma ma qabala sifat. Selain daripada isim adalah sifat, yakni as-sifat madalla ala dzat. So, tengok kada sifat wal isim madalla ala dzat wa sifat madalla ala dzat ala maknan zaidin ala dzat. Ketika Anda mengatakan muhandis laisa ala dzatihi faqat wa innama dzat ma sifatil handasah. Ayo. Wa laisa al-muradu bil ismi ma qabala al-fi'la wal harfa wala ma qabala al-kunyata wal laqab. Al-isim itu bukan makna isim di sini bukan yang ada di nahwu, lawannya fi'il dan huruf, atau dengan lawannya al-kunyah wal laqab. Kalau kunyah kan masudira bi abin atau atau al-laqab yang yadullu ala hissatil musamma au ala syarafil musamma au di'atihi. Bukan itu, tapi madalla ala dzat. Hati-hati di dalam ilmu kalam, beberapa istilah mempunyai makna tersendiri. Ayo. Wa qawluhu tawqifiyah ay yatawaqqafu jawazu itlaqiha alaihi ta'ala ala wurudiha fi kitabin aw sunnatin sahihah aw hasanatin aw ijma'. Ayo, yakni maknanya tauqifiyah yatawaqqaf, diperbolehkan, jawazu itlaquha, itlaqu talikal
asma wa sifat alaihi ta'ala terpulang kepada urutnya di dalam kitab atau sunnah sahihah atau hasanah atau ijma. Kenapa? Li'annahu ghairu kharijin anha. Jelas fi khilafi sunnah ad-dhaifah in qulna innal mas'alata minal ilmiyah. Berbeza dengan masalatun dhaifah kalau seumpamanya kita cakap bahasanya masalatul itlaq ini daripada ilmiah, daripada aqaidiyah. Hatta kalau dia itu aqaidiyah, hal yuqbal hadisun sahih atau hadisun apa namanya? Hasan. Ma yuqbal aslan. Ayo. Al-i'tiqadiyat bihaythu ya'taqidu anna dhalika al-isma min asma'ihi ta'ala. Wa in qulna inna apa makna masalatul ilmiyat? Bahwasanya kita kena meyakini bahwasanya nama-nama ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau itu memang warada fil apa namanya? Fi sunnah. Itu nama Allah kemudian kita ingkari. Hal nahnu nakfur dengan itu? Kan tidak kan, al-kufur la budda an yakuna mukhalifan lima huwa ma'lumun minad-din bid-darurah. Adapun mukhalif tentang nama ini bagi Allah ada apa tidak, saya tak kira itu tidak dikatakan apa namanya kufur. Ayo. Innal mas'alata minal amaliyati bihaitsu nasta'miluhu wa nutliquhu alaihi ta'ala fasunnatu dha'ifatu kafiyatun fi dzalika li'annahum qalu kalau umpamanya ini bukan masalah i'tiqadiyah dan masalah amaliyah saja, yakni masalah fikih. Macam mana masalah fikih itu kita boleh untuk mengatakan Allah dengan nama-nama itu. Maka cukup itu adalah mas'alatun cukup dengan hadisun dhaif, karena ini hanya apakah boleh Anda melafatkan Allah itu muhandis atau tidak tanpa Anda meyakini Allah itu muhandis atau tidak. Min haitsu itlaqul lafadz faqat, yakni alaisal itlaqul lafadz itlaqul lisan huwa amalun lisan wa huwa mas'alatun apa namanya? Ilmi apa namanya amaliyah, bukan masalatun ilmiyah. Kemudian li'annahum qalu al-haditsu dha'ifu yu'malu bihi fi fadailil a'mal, karena mereka mengatakan al-haditsu dhaif yu'malu bihi fi fadailil a'mal. Wallahu a'lam. Hadza huwa ra'yu Syekh Sa'id di dalam Tahdhib Syarah Sanusiyah. Sila. Wa amal qiyas fakila kal ijma' ma lam yakun dhaifan. Kemudian kan kitab sunnah dhaifah boleh, kalau ijma', kalau kitab dan sunnah saja boleh, apalagi apa namanya ijma' li'anna ijma' aqwa min kitab dan sunnah. Lah kias macam mana? Dibilang kias itu semacam ijma', boleh selama kiasnya bukan kias yang dhaif. Ayo. Wa alaihi fayuqasu wahib bina'an ala annahu lam yarid ala wahhab. Yani, maka al-wahib wahibul minan wahhab. Kalau wahhab boleh, maka wahib juga boleh kiasan. Ayo. Wa tlaqa ba'duhum man al-qiyas. Qala al-musannifu fi syarh as-saghir wa huwa adh-dhahir li ihtimali. Sebagian daripada ulama mengatakan tidak boleh itlaqu ismillah ala apa namanya ala mujarradil qiyas. Mustannif di dalam Hidayatul Murid mengatakan tak boleh wa huwa adh-dhahir. Kenapa? Li ihtimali ihami ahadil mutaradifaini dunal akhar. Karena kadangkala satu lafaz boleh, oke, yang mirip dengannya boleh juga kiasan alaihi, belum tentu. Karena kadangkala yang ini boleh, muradifnya tidak boleh, ada semacam iham. Contohnya apa? Kal alim wal arif. Beza, Suf. Al alim warad innallaha alim, arif. Karena arif ini yuhim sabkul jahal. Araftu tidak berbeda dengan apa namanya? Alim tu. Maka araftu boleh, alim tu tidak boleh, padahal daripada aspek itu mirip-mirip saja, tidak ada masalah. Bedanya apa? Beda karena ma'rifah yuhimu sabkal jahal, wal ilm la yuhimu sabkal jahal, wal jawad was sahih. Begitu pula sama, al jawad berbeda dengan maknanya apa? As-sahih. Satunya yuhim maknal hudus, satunya tidak yuhim maknal hudus. Wal halim wal akil. Al halim boleh, akil tidak boleh. Kenapa? Al akil itu apa ya? Dia itu sifat untuk manusia, bukan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada khilaf, mana yang lebih afdal, ilm atau akal? Ada ilmul alimi wa aklul akili ikhtalafa ayyun minhuma qad hadza syarafa. Debat yang akhirnya fa afsahal ilmu ifsahan faqala lahu bi ayyihima ar-rahmanu ittasafa. Allah disifati dengan apa? Allah akil apa Allah alim? Allah alim walaysa Allah akil. Karena akal ini dia ini makna yang ada pada manusia. Dengannya manusia itu menganalisa sebuah mafhum. Maknanya akal wasilatun lil ilm. Kalau Allah itu akil, maknanya Allah itu untuk faham perlu
wasilah. Alaysa hadza yuhimun naqas. Yuhimun naqas, karena itu Allah tidak disifati dia itu apa namanya? Akil. Apalagi menurut pendapat ahli sunnah, akal itu mujarradul apa namanya? Kaifiyah kan? Ghoriza al-mawjudah fil bashar, dengannya yafham al-ulum al-badihiyah. Maknanya untuk memahami ulum badihiyah manusia perlu akal. Hal hadzal makna pantas untuk Allah? Kan tidak kan? Karena itu walaupun Anda mengatakan, saya mengatakan Allah itu akil dengan makna Allah itu alim, tetap tak boleh sadar. Kenapa? Karena Anda mengatakan Allah itu akil, yuhim anallah yahtaju ilal akal lil fahm. Dan itu tidak ada pada ilim. Walaupun dua-duanya itu maknanya mirip, tapi ya juzu antutlik anallaha alim, wala yajuzu antutlik anallaha akil. Ayo. Wa bil jumlah بالجملة فما أذن الشارع في إطلاقه واستعماله جاز وإن أوهم كالصبور والشكور والحليم. Wafil jumlah, yakni yang diperbolehkan syari dalam kitab wa sunnah seperti as-sabur wasyakur wal halim, walaupun yuhimun nakas tidak ada masalah. Karena kenapa? Qad warada idzin minasyari. Kalaupun memang ada yuhimun nakas daripada syari, kita nuawil. Contohnya apa sila? Fa inna sabur yuhimu usula masyaqqatin lahu ta'ala. Yang maha penyabar. Apa makna penyabar? Saya sabar aja. Tidur dibangunkan tengah-tengah tidur. Fazul datang, saya terbangun. Sabar. Yuhimu usula masyaqqah. Apakah makna itu pantas untuk Allah? Makna ini tidak pantas. Tapi lafdu sabur warid minallahi subhanahu wa ta'ala. Saburun syakur. Apa makna sabur itu? Tengok. Karena sabra habsun nafsi 'ala al-masyaq. Habsun nafs 'ala al-masyaq. Apa habs itu? Habs itu istiqomah, komitmennya jiwa terhadap kepenatan. Ayo. Fayufassaru fi haqqihi ta'ala billadzi la yu'ajjilu bil uqubah 'ala man asada wa sabur. Yani Allah itu kalau ada orang maksiat tidak langsung diadab. Tengok itu di barat-barat itu semua banyak yang apa namanya maksiat. Apakah turun azab? Kan tidak, kan sabar. Innallaha yumhil wala yuhmil. Allah beri kesempatan. Padahal Allah bisa saja setiap maksiat langsung turun azab, tapi oleh Allah ditunda sampai hari kiamat. Hadza huwa maknanya apa? Sabur. Ayo, sabar. Allah itu sabar. Apa makna sabar? Tidak langsung mengadab. Bukan Allah sabar dengan makna tak apalah kau ganggu saya. Tak semacam itu. Allah yumhil, beri kesempatan. La'allaka tatub. Kalau anta sampai mati tidak bertaubat, qamat alaikal hujjah, pada hari kiamat anta tidak bisa untuk berkhelah lagi. Ayo. Wasyakuru yuhimu usula ihsanin ilaihi. Asyakur. Bersyukur itu kan, oh Anda berbuat dengan saya kebaikan, saya bersyukur kepada Anda. Apakah itu makna Allah ketika kita berbuat baik kepada Allah? Allah berterima kasih kepada kita. Apakah semacam itu? Wamal hajah, daripada ibadat kita untuk Allah tidak ada hajatnya kan? Terus apa maknanya syakur? Sila. Karena maknahu katsiru syukri liman ahsana ilaihi. Katsiru syukur liman ahsana ilaihi. Maknanya Allah itu banyak memberi apa? Wa syukur yuhimu usula ihsan ilaihi. Lianna maknahu secara uruf, makna syukur adalah katsiru syukur liman ahsana ilaihi ma annal ihsan kullahu minallah. Yani secara uruf makna syukur berterima kasih kepada orang yang banyak berbuat baik kepadanya, dan makna ini mustahilun Allah subhanahu wa ta'ala. Terus macam mana? Apa yang bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas? Fayufassaru fi haqqihi ta'ala billadzi yujazi ala yasiri ta'at kathirat darajat. Yani, kita ini tengok ya, kita ini beribadah ini berapa tahun sih? Kalau kita balik umur 15 tahun, kemudian kita meninggal umur 80 tahun, maknanya kita itu beribadah hanya 65 tahun saja. 65 tahun itu oleh Allah akan dibalas abadal abad, selamanya. Maknanya amal kita itu sedikit, tapi pahalanya banyak. Lah itu namanya apa? Syukur. Ayo, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'ti bil amal fi ayyamin ma'dudah ni'aman fil akhirati ghaira mahdudah. Dan Allah membalas amal kita yang sedikit, hanya 65 tahun ini, nikmat yang tak terhingga di akhirat. Ayo. Wakila al-mujazi ala syukri. Al-mujazi, yani makna syukur al-mujazi ala
syukur, yakni yang memberi pahala, memberi balasan terhadap orang yang bersyukur kepadanya. Hadza huwa makna syakur. Yani setiap Anda bersyukur, Allah balas. Setiap Anda bersyukur, Allah balas. Allah balas, Allah balas, Allah balas. Wa hadza huwa makna apa? Asy-syakur. Wakila al-muthni ala man ata'ahu, yang memuji orang yang taat kepadanya. Ayo. Al-halimu yuhimu wusula adza ilaihi. Halim itu sama. Halim itu sama dengan mirip-mirip dengan sabr. Ayo. Wa huwa ta'ala la yasilu ilaihi ahadun bi adza. Yakni halim adalah yang sabar ketika ada orang itu mengganggunya. Itu namanya apa? Halim. Apakah ada gangguan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Maka yufassaru fi haqqihi ta'ala yang la yu'ajjil bil uquba ala man asah, sama dengan makna apa namanya? Sabur. Ayo. Yarji'u li ma'na sabur. Maka makna halim akan kembali ke makna sabur. Wala yaridu ala qaulina wa huwa ta'ala la yasilu ilaihi ahadun bi adza qauluhu sallallahu alaihi wasallam man ada musliman faqad adani wa man adani faqad adallah. Ya, ini terus apa makna adallah? Kan apa namanya, Allah tidak sampai kepadanya itu perkara-perkara yang mengganggunya, perkara-perkara yang menyakitinya. Terus apa hadis yang mengatakan Allah yu'dha? Ya, ini man adallah, man adani, apa nih? Wa man ada musliman faqad adani. Barang siapa menyakiti seorang muslim, maka dia akan menyakitiku. Allah mengatakan manusia bisa menyakitinya. Ayo. Karena maknahu li'anna ma'nahu annahu fa'ala ma'ahu fi'lal mu'dhi. Fi'lal mu'dhi, yakni maknanya adalah bahwasanya annahu fa'ala, yakni orang itu fa'ala fi'lal mu'dhi, perbuatan yang mengganggu. Bukan itu mengganggu Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perbuatan yang mengganggu sekiranya itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Wa qad taqaddama laka anna asma'an nabi tauqifiyah ittifaqan wa sabaqat hikmatu dzalika fatafattalah. Adapun nama nabi tidak ada khilaf bahwasanya itu adalah apa? Tauqifiyah. Sof, tengok kata-katanya Syekh Ali Jum'ah. Sabaqal qaul bi anna asma'an nabi sallallahu alaihi wasallam tauqifiyah bittifaq wa dzalika inda syarhil bajir li qauli laqani Muhammadun aqib li rusli rabbih wa alihi wa sahbihi wa hisbihi. Wa amma asma'ullahi ta'ala fa fiha khilafun wal farqu bainahuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam basyarun yatatarraqu lahun naqs bi khilafihi ta'ala li alla yutra kama ataratin nasara alaisa. Yakni intinya bahwasanya Nabi itu manusia. Daripada aspeknya kesempurnaannya tidak macam kesempurnaan sebagai uluhiyah, karena Nabi itu sempurna sebagai manusia, tidak sempurna sebagai apa namanya? Tuhan. Karena itu kita tetap menjaga Nabi di dalam khotul ahmar. Tidak boleh sedikit pun Nabi dipermalukan. Karena itu kan ketika ada Nabi dibuat komik atau apa, itu hal-hal yang dosa besar, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Wallahu a'lam. Jadi dengan ini selesai sudah pasal asma'uhu, pasal asma'ullah wa sifatuhu. Jadi sekarang kita akan masuk ke perkara yang sangat penting sekali di dalam ilmu kalam, yaitu masalah apa? Takwil, tafwid, takwil dan tafwid. Yang mana kedua-duanya ini adalah thoriqon li ahli sunnah. Apa itu takwil dan apa itu tafwid? Yang mana sekarang ini banyak sekali disalahpahami apa itu madhab tafwid dan mana yang lebih afdal, takwil ataupun tafwid. Dua masalah ini saya usahakan pada saat ini saya sebutkan mafhum daripada keduanya dan bagaimana khilaf antara ulama. Ada beberapa contoh, saya Said takallam dalam masalah ini tawilan, nuhawil di dalam kesempatan akan datang. Kalau saya sempat, saya akan tengok beberapa amsilah yang awradah Syekh Said fi ba'di muhadaratihi di dalam masalah ta'wil wa tafwid dan bagaimana Syekh Said yata'amal ma'ahu. Kenapa? Karena ta'wil wa tafwid ini selain Anda mengetahui mafhumnya, perlu Anda praktek bagaimana bisa sampai ke ta'wil dan tafwid di dalam satu ayat. Ya, ini ada satu ayat yang ayat ini daripada mutasyabih. Kemudian Anda praktikal bagaimana takwil dan tafwid. Dan takwil dan tafwid ini adalah dua cara. Ini penting sekali ya. Dua cara di dalam mazhab ahli sunnah untuk Anda berinteraksi dengan ayat yang mutasyabih. Dengan ayat yang
mutasyabih. Jayid. Ayat mutasyabih ini apa sih? Ada dua ya. Di dalam Al-Quran itu ada dua macam ayat. Satunya ayat muhkam, yang satunya ayat apa namanya? Mutasyabih. Jayid jiddan. Apa itu muhkam? Muhkam adalah sebuah ayat yang mana ayat itu tidak mempunyai kemungkinan di dalam maknanya kecuali satu. Itu namanya muhkam. Jadi lafadz, maknanya hanya satu, tidak ada kemungkinan yang lain di dalam maknanya. Itu namanya ayat al-muhkamah. Lah, ayat mutasyabih ini apa? Ayat mutasyabih ini adalah ayat. Kemudian makna daripada ayat ini lebih daripada satu. Dan kita tidak mengetahui mana makna yang benar daripada makna mutasyabih ini. Caranya macam mana? Untuk mengetahui kebenaran daripada makna itu, kita mengembalikan kepada ayat yang muhkamah. Wadah ya, itu namanya muhkam dan mutasyabih. Al-muhkam ummul kitab, dia itu induk. Mutasyabih bukan ummul kitab. Madhab ahli sunnah dan madhab ilahi dan SOP Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui apa makna daripada ayat mutasyabihah, caranya, ayat ini ayat mutasyabihah, maknanya apa saja? Makna daripada ayat ini satu, kada wa kada. Apakah makna ini bisa untuk anta upload ke ayat ini? Bisa. Apa namanya? Itu saya lupa tadi. Maaf, saya hari ini tertidur karena besok mungkin saya pulang ke Indonesia, anak raya di rumah, jadi tak sempat. Sebenarnya dalam ayat mutasyabih ini pembahasannya sangat panjang sekali. Ala kulli nuhawil qadrul mustata' di dalam muhadarah ini. Ayo. Oh, ini mantik ya. Si ada tasawi, apalagi kata tolong Ustaz. Di situ ada itu tak? Yang benar. Tuh. Jahit. Contohnya di dalam ayat al-mutasyabih apa? Ar-Rahman alal arsyis tawa. Jahit. Oke lah. Ini adalah ayat apa namanya? Mutasyabihah. Kita yang mutasyabih itu yang mananya, Ustadz Fauzan? Ar-Rahmannya, alanya, arsnya, atau istawanya? Istawanya ya. Hati-hati, Sof. Kita cuma mengatakan bahasanya yang mutasyabih bukan semuanya ini. Yang mutasyabih hanya apa namanya? Istawa. Karena itu kan wa kullu nasin, dan setiap nas yang auhama, yang yuhim fi dhihnika tashbiha. Sebagian orang mengatakan, sebagian orang ketika melihat istawa akan yuhim fi dhihnihi maknan nakas. Itu yang perlu Anda deal dengan thariqatut takwil ataupun tafwid. Bagi Ustadz Sadam mungkin yang yuhim adalah apa? Arsnya. Bagi saya yang lain. Tapi apakah memang benar istawa itu yuhim daripada lafadznya? Saya kira tidak. Kalau kita melihat bukan daripada lafadz ini ya, tetapi daripada konteksnya, dia itu tidak yuhim. Tapi ala kullin, dan ayat ini mempunyai satu makna apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yusaitir alal arsh. Makna ini boleh apa tidak? Boleh. Allah yajlis alal arsh. Wahada maknanya apa namanya? Wahabi kan, yang mengatakan bahasanya Allah itu duduk di atas arsh. Sudah mulai sekarang karena mereka sedikit belajar ilmu kalam mungkin, atau pura-pura belajar ilmu kalam, mulai yufalsif qalilan. Allah itu bersemayam. Allah bersemayam di atas arsh. Dan makna bersemayam
nufawiduhu ilallah. Ada mungkin, tapi tafwid ala madhabil mujassimah. Allah itu duduk, tapi bagaimana duduknya terpulang kepada Allah. Saya akan jelaskan sekejap lagi apa makna duduk yang apa makna istawa yang hakiki. Bagaimana takwil ala madhab, tafwid ala madhab ahli sunnah wal jamaah. Allah yajlis ala madhab menurut makna yang kedua, ala madhab wahabi. Yang ketiga, Allah lahu sifatul istiwa. Loh, boleh tak semacam ini? Apakah makna yang ketiga ini bisa masuk ke sini, diakomodasi ke sini? Bisa apa tidak? Bisa, tidak ada masalah. Jayid. Saya tidak cakap yang nomor 1 ini benar, yang nomor 2 ini benar, yang nomor 3 ini benar. Kita kena cari mana yang benar. Untuk mengetahui mana yang benar ini, kita kena mengembalikan makna daripada ayat ini ke ayat yang lain. Apa yang diklaim oleh ahli sunnah? Makna itu tidak mempunyai kemungkinan ayat yang lain, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Ini adalah ayat lain yang kita klaim ini adalah ayat yang muhkamah. Ini adalah ayat yang mutasyabihah. Jahid. Dengan adanya ayat ini tidak mungkin makna yang kedua ini diakomodir oleh syariat. Kenapa? Karena makna yang kedua ini akan menjadikan Allah itu seperti makhluknya. Jahid. Makna yang pertama, apakah mungkin? Apakah ketika makna yang pertama itu mungkin, kemudian apakah bertentangan dengan ini? Tidak. Makna yang pertama ini mungkin untuk menjadi makna yang ayat mutasyabihah. Ayat yang kedua mungkin, akan tetapi dalilnya tidak qat'i. Karena apakah hanya dengan mengatakan Ar-Rahman alal arsyistawa Allah mempunyai sifatul istiwa, bisa makna itu, tapi apakah makna ini qat'i? Kita nak mengisbatkan sifat dengan dalil yang tidak qat'i. Mungkin saja makna yang ketiga tidak bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'un, tapi dia bertentangan dengan bait yang sebelumnya. Apa itu? Waqtira'an asmahu tauqifiyah kada sifatu fahfadis sam'iyah. Karena dalam ayat ini tidak ada dalil yang qat'i yang mengatakan istiwa itu adalah sifat. Walaupun ada Imam Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah lebih ke pendapat yang ketiga, tapi itu pendapat yang untuk bertentangan dengan dalil yang sebelumnya tadi itu. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwasanya makna istiwa adalah musaitir atau istilah. Walaupun Syekh Said mempunyai pendapat yang lain di dalam makna istiwa, yaitu tamamut tadbir. Tamamut tadbir bila-bila dalam kitab yang akan datang akan saya jelaskan apa pendapat Syekh Said di dalam makna makna istiwa, dengan cara Syekh Said mengistiqra semua lafzul istiwa yang ada di dalam Al-Qur'an, dan di mana konteksnya dan bagaimana maknanya. Jadi inilah makna mutasyabih, inilah maknanya apa? Muhkam. Setiap nas yang yuhimut tasbih, atau lebih dikenal dengan nama ayat mutasyabih, yakni setiap lafadz yang yuhim menunjukkan secara zahir di dalam akal Anda, ayat itu menyamakan Allah dengan makhluknya, maka Anda mempunyai dua cara untuk berinteraksi dengannya. Yang satunya adalah tafwid, yang satunya adalah takwil. Jaijidan. Mungkin Anda akan tanya, ya Habib, kenapa sih Allah itu membuat nusus-nusus yang yuhimut tasbih? Loh, memang ada, saya pun setuju itu. Memang ada nusus yang yuhimut tasbih, sawaun fil Quran ataupun fis sunnah. Kenapa ada itu? Bukankah Allah bisa untuk menurunkan semua ayat itu muhkamah? Allah mengatakan fiha ayatun muhkamatun hunna wa ukharu mutasyabihat. Allah mengatakan ada yang ummul kitab wa mutasyabihat. Loh, kenapa sih kok Allah itu mengatakan macam itu? Loh, ya ayuhan nas, Anda kena kembali lagi ke maksud adanya manusia ini untuk apa? Manusia ini ada untuk diuji. Manusia ini ada untuk diuji. Lah, dan minta timmat walawazim, diuji ini Allah menurunkan syariat itu dengan cara tidak semuanya itu jelas. Ada yang tidak jelas, tapi Allah tidak membiarkan itu tidak jelas.
Seperti lafdul mutasyabih, ayat mutasyabihat ini mempunyai 3 makna. Ini kan tidak jelas kan mana makna yang hakiki. Akan tetapi oleh Allah diberi cara, kalau anta nak menemukan makna yang hakiki daripada ayat mutasyabihat itu, kembalikan ke ummul kitab wa ummu syai' alladhi yurja'u ilaihi indal ikhtilaf. Bukankah kita kalau bergaduh dengan saudara kita akan kembali ke mak kita. Ma, ini Fauzul marah dengan saya. Apa cerita? Oh, ini yang salah Fauzul. Oh, ini yang salah Fauzan. Lah, orang yang benar yang mengembalikan mutasyabih ke muhkam. Aywa. Orang yang tidak benar sebaliknya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Orang yang tidak mempunyai zaig yattabi'unal muhkamat. Apa makna ittiba'ul muhkamat? Ai irja'ul mutasyabih ilal muhkam. Wattiba'ul mutasyabih ai irja'ul muhkam ila tasyabih. Kenapa semacam itu? Agar tidak ada yang jelas. Wadah ya Ustaz ya. Ketika muhkamat kan jelas kan maknanya hanya satu. Apa makna ayat ini? Allah tidak sama seperti makhluknya. Apakah ada makna yang lain yang bisa diakomodir oleh lafaz ini? Tidak ada. Lah, kalau makna yang jelas Anda kembalikan ke makna yang tidak jelas, fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati. Kenapa? Karena dia ingin fitnah. Yuftinun nas, karena ketika masalah itu tidak jelas, tidak bisa Anda amalkan. Karena al-amal itu juz'i. Betul apa tidak? Al-amal huwal juz'i. Ketika perkara ini tidak jelas, macam mana Anda amalkan dan macam mana Anda yakini. Atau ibtigha'a takwilih. Atau Anda hanya ingin takwil dengan syahwat Anda saja sendiri. Inilah perbedaan ahli sunnah dan selain ahli sunnah. Ahli sunnah yurji'ul mutasyabihat ilal muhkamat. Dan orang yang tidak ahli sunnah dan di dalam hatinya itu ada zaig. Ada apa zaig itu? Ada dolal. Ada keburukan. Dia akan yurji'ul muhkam ilal mutasyabih. Dan memang, kenapa Allah menurunkan muhkam dan mutasyabih? Karena itu minta timmatit taklif. Lah kalau semuanya itu muhkam, ya semua masuk surga. Adanya banyak sekali firaqul Islam daripada Wahabi, Syiah, itu kan sebabnya kan ikhtilaf di dalam muhkam dan mutasyabih kan. Wa hadza huwa fi'lan min hikmatillah. Dan Allah tidak hanya menurunkan muhkam dan mutasyabih, Allah menurunkan SOP bagaimana cara Anda mengetahui makna muhkam, bagaimana cara Anda mengetahui apa makna mutasyabih. Saya sudah pernah daurah ini 8 kelas kalau Anda nak tengok, tapi itu berbayar juga. Dulu saya dengan Syekh Ustadz Fatih, namanya apa? Al-Qawaid fi bayanil muhkam wal mutasyabih. Bagaimana apa itu muhkam, apa itu mutasyabih, dan apa hikmah muhkam dan mutasyabih, dan bagaimana cara deal dengan muhkam dan mutasyabih. Jiddan. Di sini kita kena paham bahwasanya at-ta'wil wa tafwid ini adalah cara deal untuk perkara-perkara yang muhkam dan mutasyabih. Dan ta'wil dan tafwid ini bukan dua mazhab yang berbeda. Tidak. Dia adalah dua thariqah untuk satu mazhab. Apa mazhab itu? Warum tanzih. Ingin apa namanya? Tanzih. Apa itu makna tanzih? Mensucikan Allah dari mumatsalah lil hawadits. Sebagian menggunakan takwil dan sebagian menggunakan tafwid. Dan apa itu takwil? Ini sebelum kita masuk ya. Sebelum itu tafwid dulu. Apa itu tafwid? At-tafwid. Contohnya di sini ayatnya yadullah fauqa aydihim. At-tafwid adalah sarful lafaz an dhahiri maknahu al mutabadir. Wa adamu ta'yini hakikatil makna. Hadha huwa namanya tafwid. Wa hadha huwa tafwid inda ahli sunnah. Ketika Anda Ustaz ada mengatakan ketika Anda membaca Al-Quran, yadullah. Yad ini apa?
Secara dohirnya, ketika Anda memahami, ketika Anda melafadzkan, ketika Anda membaca ayat, Anda akan langsung paham bahwasanya ayat ini adalah maknanya apa? Tangan. Tangan kan? Lah kalau dia itu tangan, apa makna tangan? Makna tangan yang kita pahami di dalam hawadis, tangan itu adalah jarihah, adalah wasilah kita untuk bergerak. Kita memerlukan apa namanya? Tangan. Dan tangan itu bukan kita, karena itu kalau kita dipotong tangan kita, fauzul tetap fauzul. Fayat bukan hakikat daripada diri kita. Sebab itulah Allah tidak mempunyai tangan dengan makna tangan yang ada di dalam kita. Karena kalau Allah mempunyai tangan, Allah akan yahtaju ilal khair, dan Allah akan tersusun daripada beberapa perkara. Wa hadza yunafil wahdaniyah. Dan terus ayat ini macam mana? Yadullah ini macam mana? Ketika Anda menggunakan tafwid, Anda akan mengatakan bahwasanya makna yadullah jelas dia bukan laisa al-yad, laisa al-jarihah. Yad itu bukan apa namanya? Bukan jarihah, bukan anggota tubuh ini. Lah terus apa? Saya tidak tahu. Setelah Anda menafikan iyat itu daripada zahir maknanya, Anda mengatakan wa nufawwidu amrahu ilallahi ta'ala. Mumtaz. Ar-Rahman alal arsyis tawa. Apa makna istawa? Al-istiwa laisa julusan. Kalau Anda nak pakai tafwid. Thayyib, kalau dia bukan julus, terus apa maknanya? Wa nufawwidu. Maknahu ilallah. Hadza huwa makna apa namanya? Tafwid. Kalau ada orang mengatakan tafwidnya ahli sunnah itu bahwasanya al-istiwa julus. Al-istiwa bersemayam. Hadza warad walala. Al-istiwa, saya tengok orang-orang post di FB itu cakap bahwasanya kita tidak bisa untuk membid'ahkan kalau ada orang itu mengatakan istiwa itu bersemayam. Loh, macam mana sih? Itu juga takwil, itu juga tafwid lah. Tafwid tidak semacam itu. Tafwid Anda tidak mentakyin maknanya. Anda apa namanya? Anda menafikan dhahirul lafadz, dhahiru makna lafadz, kemudian Anda tidak mentakyin maknanya. Maknanya di sini hanya ada satu proses saja. Apa proses itu? Yaitu Anda menafikan al-maknal mutabadir. Kalau ia tabadar, kalau ketika Anda membaca lafzul istiwa, langsung pada diri Anda itu ada makna julus, Anda langsung menafikannya. Jayid. Kemudian ketika ditanyai, terus apa maknanya istiwa? Anda mengatakan wa nufawidu amroha ilallah. Karena itu di dalam tafwid pun ada semacam takwil. Kenapa? Karena Anda menafikan makna yang mutabadir. Di dalam takwil juga ada menafikan kama sayati, menafikan makna yang mutabadir. Nah, Wahabi atau beberapa ahli sunnah, atau saya cakap beberapa orang yang mengatasnamakan dirinya ahli sunnah, yang baru belajar madhab ahli sunnah, yang tidak paham madhab ahli sunnah, banyak bergaul dengan Wahabi, kemudian terpengaruh dengan madhab Wahabi, mengatakan bahwasanya kalau ada orang mengatakan bahwa Allah itu bersemayam dan tidak mentakwilkan dan tidak menentukan apa itu makna bersemayam, maka itu adalah madhab ahli sunnah. Ini perkataan yang salah. Karena ketika Anda mengatakan Allah itu bersemayam, Anda tengok di kamus. Apa makna bersemayam? Adalah apa namanya? Duduk. Apakah Allah mengatakan Ar-Rahmanu alal arsy bersemayam? Kan tidak kan? Ar-Rahman alal arsy istawa. Abkihi ala lafdihi. Jangan Anda terjemahkan. Kalau kau terjemahkan, beza, karena terjemahnya istawa bukan bersemayam. Bukan bersemayam. Karena bersemayam itu maknanya duduk. Kemudian duduknya macam mana? Anda tak tahu. Hadza huwa ainu mazhab Wahabi, memang semacam itu. Apakah duduknya macam saya semacam ini, ataukah duduknya itu muftarish atau mutawarrik atau mutarabbi? Hadza huwa mazhab Wahabi aslan. Mazhab Ahlussunnah mengatakan istiwa bukan duduk.
Lah terus apa? Saya tak tahu. Wahabi, istiwa itu apa? Duduk. Bagaimana? Saya tak tahu. Beza kan? Sangat-sangat beza sekali. Betul apa tidak, Ustaz? Beza. Satunya ta'yinul makna, wajahlun bil kaifiyah. Yang satunya nafyul makna aslan. Jadi, dan ini yang namanya apa? Tafwid. Lah, takwil itu apa? At-takwil sarful lafad an dhahiri maknahu wa ta'yin apa summa ta'yin hakikatul makna. Anda menafikan apa makna yad? Al-yad laisal jarihah. Langkah yang pertama di dalam takwil sama dengan langkah pertama di dalam tafwid. Al-yad laisal jarihah. Wa ma huwa? Aywa. Tafwid di sini apa ya? Mereka stop. Saya tidak tahu apa makna yad. Wa nufawidu amroha ilallah. At-takwil tak semacam itu. La. Wa maknahu apa? Al-qudrah. Au ziyadatul inayah. Di dalam takwil ada ta'yin makna, yang makna itu tidak menafikan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, Anda ini makna ini dapat dari mana? Anda makna ini dapat dari mana? Loh, ini daripada dalil-dalil yang saya teliti di dalam syariah, dan dalil itu menyampaikan saya kepada makna yad adalah makna apa namanya? Qudrah wa ziyadatul inayah. Sebab itulah kita selalu mendengar bahwasanya madhabus salaf aslam wa madhabul khalaf a'lam atau ahkam. Maknanya madhabus salaf aslam. Apa makna aslam? Makna aslam, loh, kita kan di dalam takwil kita menisbatkan sesuatu kepada Allah. Jayid. Anda mengatakan iyad itu qudrah wa ziyadatul inayah. Apakah dia itu qat'i? Tidak kan? Dia tidak qat'i, yakni maknanya Anda menisbatkan perkara yang dhonni kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada ihtimal ghalat di situ? Apakah mungkin salah? Mungkin kalau iya, kalau benar, kalau salah. Apakah Anda nak masuk, Anda nak gambling di situ? Kan tidak, kan lebih baik saya tawakuf, karena itu madhabut tafwid lebih selamat. Madhabut takwil a'lam. Apa makna a'lam? Bukan lebih alim. Yahtaju ila ilmin akthar. Hadha huwa makna a'lam. Makna a'lam, madhab takwil memerlukan ilmu yang lebih jelas. Karena di dalam madhab takwil Anda perlu masuk ke dalam ilmu balaghah, ilmu lughah, kepada nusus untuk menentukan mana makna yang paling dekat kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas memerlukan ilmu yang lebih banyak. Wa ahkam. Makna ahkam lebih apa? Ahkam itu ya, hadza syai' muhkam. Muhkam itu tidak ada celahnya. Hadza huwa makna ahkam. Tidak ada celahnya. Dia lebih apa bahasa Melayunya itu? Perkara yang dibuat dengan paling biasa teguh. Dia tidak bisa untuk dihack. Tidak bisa untuk dipatahkan. Takwil lebih cantik dan tidak bisa untuk dipatahkan. Kenapa? Di dalam perdebatan Anda tidak boleh menggunakan tafwid. Anda kena menggunakan apa namanya? Takwil. Karena tafwid tidak bisa untuk ilzam wal iltizam. Tapi takwil bisa. Dan sebagian daripada salaf juga menggunakan takwil, dan sebagian khalaf juga menggunakan tafwid. Imam Ghazali madhabnya tafwid, karena itu beliau mengarang kitab namanya Iljamul Awam an Ilmil Kalam, ya takalam an hadhil masalah. Beliau mengatakan bahwasanya lebih baik kita tafwid di dalam masalah ini. Oh, maknanya tafwid itu, orang yang mengatakan tafwid itu ilmunya tak sebanyak yang mengatakan takwil. Apakah semacam itu? Maknanya al ulama al mufawwidun
aqallu ilman minal muawwilin. Atau lebih ekstrimnya, mufawwid itu lebih bodoh daripada muawwil. Hal yajuz an naqul hadza, Ustaz? Kenapa? Iya, kenapa? Jelas-jelas ini ada mutayyinul makna. Dia macam, saya give up lah. Di sini saya tak give up. Kita kena apa namanya? Cari lagi. Bukankah dia itu benar-benar mencari, kemudian dia tengok hadis, kitab. Kan ya dulu ala ilmunya lebih banyak kan. Tafwid dia tidak ada apa namanya? Gerakan, ilmunya lebih sikit. Hal yajuzu an naqul hadza, Ustaz? Mungkin dia cari tapi dia tak berani nak tentukan. Apa? Kenapa? Sahih. Kenapa? Kalam salim suf. Ya, ini qarib minhu ya. Karena mufawwidun merasa bahwasanya perkara ini min haqiqatillah. Wadah ya. Karena perkara ini min haqiqatillah, mahma bahatna, mahma daqaqna, wa mahma naqabna, lan nasil ilal haqiqah. Karena kita sampai kepada haqiqatillah itu muta'addir. Muta'addir. Yakni saya pun juga bahas sama seperti Anda. Saya juga bahas sama seperti Anda. Bahas saya mengira, saya merasa ini daripada haqiqatillah. Anda merasa haqiqatullah bisa untuk Anda capek gak? Hal hadza la tataqiduhu. La. Hasya wa kalla, kami pun muawilin juga merasa bahwasanya bukan kesempurnaan namanya. Hakikat Allah tidak bisa kami sampai. Cuma kami merasa ini laisa kalam fi haqiqatillah. Bas. Hal yadullu ala annal tafwid, yani mufawidun, lebih bodoh daripada muawilun lah. Karena falsafatul ulia daripada tafwid wa takwil sudah apa namanya berbeda. Satunya cakap bahwasanya ini min hadza khaudun fi haqiqatillah, wa hadza cakap hadza laisa khaudan fi haqiqatillah. Syekh Said yaqul annal asah wa takwil. Hatta dalam kitab di dalam kitabnya beliau Qawaidul Muhkam wal Mutasyabih itu, ketika beliau mentafsirkan wala ya'lamu ya apa? Ilmuhu illallah war rasikhuna fil ilm, beliau mengatakan bahwasanya rasikhuna fil ilm mengetahui takwil daripada ayatul mutasyabih. Maknanya memang di apa namanya madhab yang lebih kuat bukan madhab tafwid tapi madhab takwil, karena kita mengatakan tafwid itu ada beberapa iskalat. Bila-bila saya jelaskan beberapa iskalat inil tazamna bimadhabit tafwid. Di antaranya la yumkinul ilzam wal iltizam. Berbeda dengan mazhabu apa namanya? Takwil. Jayyid jiddan. Kemudian di dalam yadullah fauqa aidihim. Kalau kita melihat tengok. Mazhab tafwid dan takwil, dua-duanya setuju kan bahwasanya makna ayat ini bukan jarihah. Jadi titik apa namanya, titik temunya kan mumtaz jiddan. Apakah maknanya itu adalah kudrah atau ziyadatul inayah? Ketika tafwid disodorkan semacam itu, apakah maknanya itu mungkin? Mungkin saja bahwasanya makna ayat adalah ziyadatul inayah. Jahidan. Kemudian naro, tapi cuma di dalam mazhab tafwid tidak berani untuk apa namanya mendeklar, mengumumkan dan meyakini bahwasanya memang maknanya adalah ziyadatul inayah. Kemudian naro kepada al-mujassimah, yang memang lawan kita di sini adalah mujassimah. Mujassimah ketika dia disodorkan ayat yadullah fawqa aydihim, kemudian muawilun akan cakap bahwasanya kami meyakini makna ini adalah ziyadatul inayah wal qudrah. Anda setuju mujassimah? Saya setuju bahwasanya ayat ini bisa dimaknai bahwasanya inayatullah fawqa inayatihim baina ba'dihimul ba'd. Apakah perhatian Allah di atas perhatian mereka, yakni perhatian mereka satu sama lain itu diperhatikan oleh Allah. Apakah makna ini bisa untuk sampai ke ayat ini? Bisa untuk menjadi makna hakiki untuk ayat ini? Apakah Wahabi akan tolak itu?
tidak akan tolak Wahabi. Karena ini makna yang benar. Wahabi akan mengatakan bahwasanya di atas makna itu kami meyakini ada makna yang lain yang bisa masuk ke dalam lafaz ini. Apa itu? Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Bukankah makna tangan Allah di atas tangan-tangan mereka mahallul khilaf? Aywa. Fatta'wil wat ta'wid at-ta'wil wat tafwid bukan di dalam mahallun alladzi ittafaqa alaihi, bukan di situ. Tapi ta'wil wat tafwid di dalam mahallul khilaf. Waduh Ustaz. Jadi sekarang Anta mengatakan lafaz ini mempunyai makna tangan Allah di atas tangan mereka, saya tidak. Huna natanakos. Huna ya'ti ta'wil wat tafwid. Wahabi cakap tidak ada ta'wil wala tafwid. Nubkil lafaz ala dhahirihi. Jiddan. Kemudian sudah saya katakan lagi bahwasanya at-ta'wil wa tafwid hanya di lafaz yang yuhimut tasbih. Maknanya di dalam sini hanya ya. Di sini hanya istawa. Yang ini tidak ada kena mengena. Jangan gara-gara ini apa? Mutasyabih, yang lainnya pun Anda cakap dia apa namanya? Mutasyabih, karena Anda memutasyabihkan semua ayat, Anda mentasbihkan semua ayat, ada taktilun li maknal ayat. Yang mutasyabih hanya satu lafaz, yaitu saja yang Anda cari maknanya. Anda cari maknanya daripada aspek dia itu lafdun mufrad, kemudian Anda cari lagi maknanya daripada aspek dia itu di dalam satu konteks, dalam satu jumlah, karena kadangkala satu lafaz mempunyai dua makna yang berbeda ketika dia itu murakkab dan mufrad. Asadun bukan maknanya ro'aitu asadan yatakalam, berbeda maknanya. Karena itu kadangkala sesuatu itu mutasyabih ketika mufrad dan dia tidak mutasyabih ketika dia itu di dalam konteks, di dalam siyak. Wa hadza walladzi arada Syekh, bahwasanya mungkin saya boleh setuju bahwasanya istawa itu mutasyabih ketika di dalam mufrad, tapi ketika di dalam konteks tidak akan dia itu apa namanya mutasyabih juga, dan itu perkara yang muhtamal. Minimal saya klaim lah ketika dia itu di konteks dia tidak apa namanya mutasyabih. Mumtaz jiddan. Apalagi saya nak cakap ada tafwid, ada takwil, ada pendapat ketiga. Pendapat ketiga ini adalah pendapatnya Imam Asy'ari di dalam Kitabul Ibanah yang diklaim itu rujuk Imam Asy'ari rujuk ke madzhabus salaf, yakni madzhab Wahabi. Karena Imam Asy'ari mengarang Kitabul Ibanah, dan di situ Imam Asy'ari mengatakan lillahi istiwa, ada di dalam mukadimahnya apa namanya? Ibanah itu lillahi istiwa. Loh, apa? Lillahi istiwa ini apa maknanya? Apakah Imam Asy'ari mengatakan istiwa ini duduk? Tidak, dalam Ibanah Imam Asy'ari mengatakan bahwasanya istiwa itu adalah sifat. Adalah apa namanya? Sifat. Allah mempunyai sifat namanya istiwa, Allah mempunyai sifat namanya yad, Allah mempunyai sifat namanya ain. Madzhabut ta'wil tak semacam itu. Madzhabut ta'wil mentakwilkan makna ain, yad, sifat dengan makna-makna yang sesuai dengan konteksnya, dan tidak mesti itu adalah sifat. Tapi di dalam madzhab Imam Asy'ari yang di dalam Ibanah mengatakan bahwasanya itu adalah sifat. Dan ini yang dikatakan sifatun khobariyah ya ini. Dan ini bukan pendapat yang kuat dalam madzhab ahlis sunnah, itu pendapat yang dhaif. Macam mana Imam Asy'ari kok pendapatnya dhaif? Biasa, karena kita itu mengatakan madzhab ini adalah madzhab Asy'ari bukan karena Imam Asy'ari yang menciptakannya, akan tetapi qawaid ini banyak ditolong oleh Imam Asy'ari. Bukan maknanya kalau Imam Asy'ari cakap itu mesti benar. Kemudian adapun sifat khobariyah yang diinginkan oleh Wahabi bukan sifat khobariyah yang diinginkan oleh Imam Asy'ari. Bukan, karena itu kan akidah mereka tiga itu apa? Al-uluhiyah, war-rububiyah, wal asma was sifat. Makna asma was sifat, ada yang tanya di grup kemarin itu. Makna asma was sifat menurut Wahabi tidak lebih daripada lafat-lafat yang waroda
fil ahadisus sahihah, ahadisul ahad yang yuhimu udwiyah, seperti tangan, kaki, apalagi betis, muka, itu namanya asma was sifat. Kita nisbatkan itu sebagai bagian daripada tubuh Allah. Hadza huwa makna asma wa sifat menurut Wahabi. Loh, Imam Asy'ari juga mengatakan semacam itu, tapi bukan tidak seperti Imam Asy'ari juga mengatakan asma wa sifat, tapi tidak benar dikatakan oleh Wahabi. Wahabi meyakini bahwasanya yad, wajah, semua itu adalah sifatun udwiyah, sifatun jarihah. Imam Asy'ari tidak. Yad sifatu maknan, seperti kudroh, seperti kudroh itu sifatul ma'ani. Menurut Imam Asy'ari, iyad juga sifatul makna, wajah juga sifatul makna, apalagi istiwa sifatul makna. Kenapa Imam Asy'ari mengatakan semacam ini? Karena Imam Asy'ari di akhir hayatnya jumpa dengan orang-orang mujassimah yang sudah terlampau masuk di dalam madhabut tajsim. Kalau langsung dikatakan langsung nak diminta ke ahli sunnah tidak akan bisa, karena itu oleh Imam Asy'ari diterapi sikit-sikit, yakni oke, Allah mempunyai istiwa, tapi istiwa itu bukan duduk. Istiwa itu apa namanya? Sifat. Itu sifat. Hal di sini ada rujuk Imam Asy'ari mengatakan Allah itu jisim atau Allah mempunyai bagian tubuh. Apakah semacam itu? Kan tidak kan? Kan tidak semacam itu. Syattana ma baina, Anda mengatakan yad udun wa yad sifatun. Syattana ma bainahuma. Cuma karena memang Wahabi tidak bisa faham, karena itu menuduh Imam Asy'ari roja'a ila madhabis salaf. Loh iya, salaful ummah bukan salafuka anta. Salafuka anta itu Ibn Taimiyah, Utsman Ad-Darimi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Itu adalah apa namanya? Salaf-salaf ente, salaf-salafnya ahli sunnah tidak semacam itu. Inilah 3 sistem bagaimana kita nata amal dengan ayat apa namanya al-mutasyabihah. Saya kira cukup sampai sini. Nanti nasnya kita baca di kelas yang akan datang. Karena ada banyak kalam-kalam Syekh Said yang menurut saya muhim jiddan di dalam masalah ini, dan saya tidak sempat untuk tengok tadi. Insyaallah nuhawil di kelas yang akan datang natatarraq ila syai'in min kalami Syekh Said di dalam masalah ini. Kalau tidak sempat kita baca saja kalam ini wa nubki mu'dhamul bayan di kitab yang akan datang insyaallah. Jiddan. Yakfi Ustaz. Kita akhiri sampai sini. Bitaufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti yang akan datang saya akan jelaskan lagi apa itu tafwid, takwil, istiwa. Langsung saya masuk ke dalam apa namanya? Nasul kitab saja. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.